Bahasa ya kita mulai ini seperti yang tadi saya sampaikan, gimana Bapak mengkreativitasikan, membuat kreasi tentang Widyalaya ini itu agar masyarakat tuh lebih semakin bisa menerima kehadiran Widyalaya gitu Pak. Silakan Pak ya. Seperti penilaiannya memang belum percaya ya, artinya karena informasi yang diterima oleh masyarakat belum utuh ya, belum sepenuhnya, otomatis ya masih belum percaya. Bukan berarti tidak percaya masyarakat itu terhadap keberadaan Widyalaya, karena dimaklumi juga Widyalaya ini kan baru berumur kurang dari setahun lah. Secara regulasinya kita keluar di bulan Mei ya, kemudian setelah bermigrasi di bulan Juli kita baru sah menjadi Widyalaya. Tentu karena masih seumur jagung ini, masyarakat masih belum begitu tahu informasi tentang Widyalaya. Sementara masyarakat saat ini sudah mulai sebenarnya memahami tentang peseraman yang kemarin terbentuk awal itu tahun 2016 sudah mulai di Bali ya. Pertama sekali 2016, sementara Dhamma Kumara tahun 2017. Masyarakat sudah. Dhamma Kumara kan berdiri jauh sebelum itu. Oh, itu Pasraman ya? Ya, namanya Peseraman. Jadi kita masih berdiri waktu itu Peseraman tahun 2017. Jadi kata Peseraman itu sudah teridentik di masyarakat bahwa Peseraman itu adalah sesuatu yang full dengan keagamaan, sehingga tamatnya itu disinyalir atau diduga mungkin keagamaan, jadi pemangku atau jadi apa, sehingga masyarakat yang bernuansa keagamaan ya. Bahkan kita sempat dulu di Peseraman Dhamma Kumara itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa walaupun nanti anak-anak dalam hal ini konotasinya menjadi pemangku, saya sampaikan toh juga kita sebagai umat Hindu diselesaikan semua dengan mangku. Jadi jangan alergi dengan mangku sampai seperti dulu saya pernah mensosialisasikan kepada masyarakat. Setungkara diterima ya kemarin sama masyarakat, karena kita di Dhamma Kumara itu memaksimalkan strategi semua model pembelajaran sehingga anak-anak itu lebih maksimal lulusannya, terutama memiliki moralitas, etika yang lebih bagus. Kemudian kecakapan kognitifnya, afeksinya lebih bagus dibandingkan sekolah-sekolah umum lainnya. Karena kita memang di sekolah Peseraman Dhamma Kumara kemarin itu mengoptimalkan anak minimal fasih tentang angka, huruf, bentuk, warna itu wajib dasar di TKA. Kemudian TKB kita sudah mulai mengajarkan mengetahui gabungan-gabungan huruf ya, gabungan-gabungan huruf bisa menjadi kata. Dan kita mewajibkan anak-anak itu paling tidak dia bisa membaca kata minimal 3 kata, sehingga nanti di SD dia sudah bisa menjadi kalimat gitu sebenarnya. Jadi kita tidak mengajarkan membaca, tapi kita sudah mulai memahamkan tentang mulainya dia membaca. Karena dari pedoman pendidikan, kalau pendidikan usia dini itu kan tidak boleh membaca Pak, tapi kita mulai mempersiapkan dia. Ini yang tidak dipersiapkan oleh TK-TK umum ya. TK-TK umum benar-benar tidak boleh membaca anak-anak kalau di TK. Begitu. Ya, ternyata begitu, sehingga tapi di SD harus bisa baca. Bisa baca. Sehingga saya mengubah trik ya. Mengubah triknya sehingga anak-anak itu bukannya membaca tapi mempersiapkan dia bisa membaca. Gimana caranya? Dia sudah tahu gabungan katanya. Karena saya membelajar dari tempat-tempat les. Jadi anak saya itu saya leskan ke semua berbagai jenis les. Baru saya terapkan di Dhamma Kumara. Oh, yang dimaksud dengan tidak boleh membaca adalah anak-anak tidak dipaksa untuk benar-benar bisa membaca. Ya, artinya membaca kalimat ataupun apalagi sampai paragraf ya. Ya, di sini anak-anak tahu kata-kata, penggalan kata ini artinya apa, membaca kata ini, sehingga nanti kalau sudah di SD tinggal menggabungkan, bisalah membaca kalimat atau paragraf itu, sehingga anak-anak kita setelah di SD semuanya bisa diterima, artinya sudah bisa membaca dibandingkan taman-taman lainnya. Nah, ini kalau di strategi yang saya sampaikan tadi, pertama Dhamma Kumara ataupun sekolah-sekolah lain sekarang sudah diterapkan ya dengan organisasi yang kita miliki, namanya Forum Komunikasi Widya Pasraman dengan Himprawila. Namanya dulu Himprawira. Ya, karena Pasraman sekarang Himprawila. Nah, di sini yang pertama saya sampaikan agar semua Widyalaya ini pertama harus aktif di media sosial. Ya, semua kegiatan sehari-harinya di-up di media sosial per kini ya, minimal 1 minggu, paling maksimal sekali 1 minggu direkap. Kalau dia memang tidak memiliki
tenaga yang cukup. Kalau kita Dharma Kumara kan memang ada spesialisnya khusus, setiap hari harus diupload terkini adminnya. Jadi terkhusus dia per hari itu harus, nggak boleh ditunda besoknya. Nah kalau yang uji sekolah-sekolahnya masih dimaklumi 4 hari sekali ke 1 minggu sekali, yang penting jangan lewat dari 1 minggu sekali. Kemudian mengikuti kegiatan lomba yang dilaksanakan tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Kita sudah ikut di Dharma Kumara, sudah ikut di Saraswati Singaraja, sudah ikut Saraswati di Serir juga sudah. Nah sekarang kita mungkin hari ini termasuk bagian daripada program itu, menyampaikan kepada masyarakat dan melalui radio ya. Nah ini karena kita ada perubahan sekali lagi ya, dari Peseraman ke Widyalaya, tentu masyarakat masih terniang-niang kata Peseraman ya. Karena saya bertahun-tahun mensosialisasikan tentang Peseraman, sekarang berubah ke Widyalaya, merubah mindset ini, mengganti mindset, bukan berubah, mengganti mindset, menambahkan di pemikiran masyarakat tentang Widyalaya tentu membutuhkan proses Pak. Jadi proses inilah pelan-pelan kita sama seperti menambahkan pengetahuan anak yang baru naik kelas ke kelas 1 ke kelas 2 kan butuh pelan-pelan. Nah ibaratnya kita ini kata Peseraman, informasi tentang Peseraman itu tidak boleh dihilangkan. Artinya tidak boleh diganti di mindset masyarakat, karena Peseraman itu tidak hilang, Peseraman itu masih ada. Ditambah sekarang menjadi Widyalaya, itu aja. Kalau Peseraman itu adalah pendidikan 60% keagamaan, 40% umum. Kalau Widyalaya itu kebalikannya, 60% umum, 40% agama. Jadi kalau Peseraman itu dididik, kalau di Islam itu namanya pondok pesantren. Jadi siswa itu dididik harus diasramakan di sekolah. Kalau kita di Bangli punya namanya gurukula. Jadi itu identik. Makanya kalau masuk Dapodek kemarin di sekolah umum kita itu masih Peseraman, tetap masuknya bukan di formal, dia non formal jadinya. Karena kata Peseraman itu sesuai dengan regulasinya di atas adalah sesuatu yang ada di rumah guru. Ya, siswa itu ada di rumah guru gitu. Betul ya. Saya masih gitu. Ketika saya di awal-awal saya wawancarai Swardiase kan, Ya. Pak Swardiase tentang itu, ada yang protes. Itu bukan sekolah, itu asraman setara dengan seperti pesantren. Iya, betul. Saya gimana caranya bantah? Karena yang dikomentari adalah YouTube gitu. Iya, iya. Udah gini bukan pada saat live. Iya, betul. Saat live kan narasumber saya bisa Iya. gitu. Karena memang masyarakat mungkin akan mengambil dari sumber sastra, Iya. kemudian rujukan akar katanya. Iya. Kata Peseraman itu akar katanya di asram. Asram berarti orang yang tinggal di rumah guru. Ya, lebih dekatnya kalau dari Bali kita sebut dengan gurukula. Jadi kula itu siswa yang tinggal di rumah guru. Ya itu ya. Peseraman juga sama pengertian. Sehingga kita kembali ke dalam PP 55 itu Widyalaya jadinya. Ya, Widyalaya itu sekolah umum yang bercirikan Hindu, yang didentik kalau kita masukkan ke Dapodik ataupun di EMIS sudah diakui sebagai sekolah formal. Nah kata Widyalaya ini pun masih ibaratnya belum benar-benar dipahami, karena baru di Juli kita maksimal menggunakan sekolah atau bermigrasi. Ini resminya kita masuk menggunakan sistem Widyalaya dari tahun ajaran kemarin, di ganjil kemarin. Kalau yang genap kemarin di Januari sampai dengan Juni itu kita masih Peseraman, walaupun kita bermigrasi di bulan Mei. Ya, bulan Mei migrasi kan masih semester genap. Semester genap tentu kita melanjutkan dulu yang kemarin. Nah, baru kita berubah sekarang ke Widyalaya resmi mulai tahun ajaran Juli kemarin. 2025 ya 2025 ganjil ya, ganjil. Nah, sekarang di semester genap ganjil ini kita betul-betul sudah belajar dari semester ganjil ini agar lebih maksimal kita menggunakan sistem Widyalaya. Terus kedua, terkait dengan kependidikan di Widyalaya pun kita masih betul-betul kayak sebuah rumah. Kita baru membangun bangunannya, sekarang kita melengkapi isinya. Ada tempat tidur, ada kursi, ya, ada dapur. Kita sedang melengkapi isinya ini. Termasuk isinya masuk dalam itu adalah mematangkan kurikulumnya. Kita sudah kemarin mematangkan kurikulumnya. Kemudian CP dan ATP-nya kita sudah mulai mematangkan sedikit demi sedikit. Nah, kita yang belum punya saat ini adalah pedoman buku-bukunya yang belum disebarkan secara maksimal, walaupun beberapa sudah ya, materi ajarnya sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Jadi itu yang isi-isi rumahnya yang yang dipersiapkan Widyalaya yang belum lengkap sampai saat ini. Kemudian terkait dengan data pangkalan data. Ya, pangkalan data kita di EMIS saat ini informasi awal EMIS itu adalah sebuah data sebelum ke Dapodik
transit, data transit gitu ya. Jadi kita tetap pangkalan datanya tetap di Kemendikbud, sebagai pangkalan data tertinggi di Indonesia di Kemendikbud. Nah, di Kementerian Agama boleh punya pangkalan data, tetapi harus tetap ke Dapodi. Nah, kita singgah dulu di EMIS karena kita benar sekolah keagamaan dan masuk pesraman ini. Nah, semua juga kalau masih ada nanti masyarakat mendirikan pasraman boleh dia pakai EMIS juga, tidak Dapodi. Jadi ke EMIS, dari EMIS lah langsung ke migrasikan atau ditransfer ke Dapodi. Nah, dengan itu harapannya nanti siswa kita benar-benar terdata di Dapodi dan bisa kemana saja. Ya, artinya tidak seperti informasi di Pasraman, kalau TK tamat di TK Pasraman harus masuk di SD Pasraman, tidak diterima di SD umum. Itu kalau Pasraman. Kalau sekarang di Widyalaya, mau tamat di Adi Widyalaya bisa masuk ke SMP umum. Itu karena EMIS ini ya sudah langsung ke Dapodi ya. Karena masuknya di EMIS kita memang sekolah formal. Kalau Pasraman formal masuknya di EMIS tetap pendidikan non formal. Itu. Nah, itu yang selanjutnya adalah terkait dengan pendidiknya. Nanti pendidiknya juga bisa diakui pengabdiannya, karena pengalaman kemarin guru-guru kita yang mengabdi di Pasraman itu ingin ikut berkompetisi, ternyata pengabdian tidak diakui. Tetap mulai dari nol. Jadi ya, itu kan sebenarnya hak setiap warga negara untuk ikut itu kan. Iya, betul. Dan hak setiap guru untuk bisa kalah dengan guru lain gitu. Ya, hanya sekarang itu fenomenanya guru-guru kita yang ada di Pasraman kemarin yang sekarang di wilayah mau ikut kompetisi dia tidak terdata. Kemudian ada lagi fenomena, dia dulu mengabdi di Pasraman sudah 3 tahun, kemudian pindah ke sekolah TK umum atau SD umum, pengabdian sebelumnya tidak diakui karena masuk pengabdian sekolah non formal. Itu masalahnya. Nah, kalau sekarang kita di Widyalaya ini karena masuk sekolah formal, kalaupun dia pindah nanti ke sekolah umum biasa, pengabdiannya itu akan diakui. Itu bagusnya kalau sekarang Widyalaya ya. Siswanya juga sama seperti dianggap siswa umum seperti biasa gitu. Sebelum lanjut Pak Ustaz, kan apa namanya, Widyalaya ini migrasi dari Pasraman ya. Berarti sekarang Pasraman yang menjadi Widyalaya ini kan semuanya sudah migrasi. Sudah. Berarti Pasraman secara ini tidak ada. Khusus untuk di Beleleng Pak ya. Iya. Untuk di Beleleng semuanya bermigrasi. Dan maksudnya Pasraman formalnya dulu kan Pasraman ada 2, non formal dan formal. Untuk yang formal itu semua sudah bermigrasi. Kalau di Bali itu ada 1 Pasraman yang tidak ikut migrasi. Kalau tidak salah TK itu, TK di Bandung 1 tidak ikut bermigrasi, dia tetap di Pasraman. Karena secara regulasi PMA 56 tahun 2014 itu tidak digugurkan dengan PMA 2 2014 karena bahasanya berbeda. PMA 56 itu berbahasa tentang Pasraman formal dan non formal. Kalau di Widyalaya membahas tentang pendidikan keagamaan Widyalaya secara formal saja. Jadi mereka dua-duanya memiliki nomenklatur sendiri di anggaran Kemenak. Jadi kalau masyarakat mau mendirikan pasraman ya diperbolehkan karena regulasinya masih ada. Tapi kan masyarakat akan bingung bagaimana kelanjutan dari anak-anak mereka. Karena kalau di Pasraman untuk lanjut ke sekolah lebih tinggi bagaimana? Harus lanjut di sekolah Pasraman. Nah, itu. Ya, itu permasalahannya. Fanatisme kita untuk hal seperti itu belum, Pak. Ya. Gitu, ya. Kecuali kayak gini, kalau dia masuk di TK di Pasraman tingkat TK, Ya. dia masuknya ke Adi Widyalaya. Adi gitu kan? Iya, iya. Kalau ke Adi Widyalaya, kemudian ke yang lebih tinggi lagi, Madiyama Widyalaya itu kan sudah kita. Iya, sudah punya. Ya. Sampai saat ini kita punya Madiyama Widyalaya di Buleleng baru 1. Iya, baru 1 di Umojero aja. Itu pun jauh sekali. Kalau yang dari Banyuasri sekolah ke sana kan Lumayan jauh. Ya, itu permasalahannya. Dan nanti diharapkan sih masyarakat biar setiap kecamatan sudah punya ya. Diharapkan kayak gitu kalau yang mau mendalami betul kegiatan pendidikan keagamaan masuk ke Pasraman, anak-anaknya masukkan di Pasraman formal, dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, biar dia linier lah gitu ya. Kalau nanti di Widyalaya, ya nanti mungkin persiapan yang tidak linier lah. Kalau misalnya ini dia tugas berat, Pak. Ya, masih tugas berat ini. Kalau melihat seperti itu masih tugas berat. Tugas ya? berat. Ya. Tugas berat dan panjang. Ya, panjang gitu ya. Ya. Kalau kita masih punya sekarang di di utama Widyalaya. Iya. Ada Di Kumur Tambahan. Ya. Iya. Lagi untuk mereka yang dari Serigiri datang ke sana
terlalu jauh. Iya. Ini kita mau bagaimana mengetuk hati beliau yang punya finansial, Iya. jabatan, Betul. gitu kan. Tugas bapak itu. Iya. Ya kemarin sudah sempat dibahas itu dengan kami beberapa bertemu dengan ketua yayasan dari Umojeru dengan di Kebun Tambahan. Akhirnya solusinya adalah masyarakat yang betul-betul ingin linier ya dari Madhyama Widyalaya ke Utama Widyalaya dengan solusinya diasramakan. Jadi kepada pemerintah terutama Kementerian Agama Dirjen Bima Sindu meminta agar Utama Widyalaya yang ada di Kebun Tambahan itu dibuatkan asrama. Nah, akhirnya yayasan bersama pengelola di sana sudah membeli tanah di sana. Ya, sudah membeli, entah di depannya itu sudah dibeli beberapa are itu dipersiapkan untuk membuat asrama. Jadi anak-anak yang ada di Umojeru itu yang mau sekolah lanjutan dia tinggal di sana. Nah, hanya masalah yang dibahas kemarin baru sampai di sana, belum membahas kelanjutan makan minumnya bagaimana. Itu ya, bagaimana? Apakah ditanggung oleh yayasan, ditanggung oleh Dirjen Bima Sindu atau bagaimana? Atau ditanggung oleh siswa yang bersangkutan. Ya, kalau di sisa benar kan berat jadinya, Pak. Berat. Sudah jauh dari rumahnya, baru biaya lumayan. Satu hal yang saya baca angin surga itu dari Bapak Gubernur, Bapak PJ Gubernur kan ada perhatian khusus pada Widyalaya itu. Kalau wacana itu sih memang ada, Pak ya. Iya. Ada, termasuk Pak Koster dulu waktu jadi gubernur juga ada wacana. Tetapi sepengetahuan saya, mohon maaf, mudah-mudahan saya salah ya. Belum ada secara realnya. Iya. Jadi wacananya sudah ada. Realnya belum ada yang misalnya kami diundang kayak untuk berbicara kayak kemudian diberikan bantuan kayak itu belum ada. Ya paling tidak janganlah dulu bantuan, kita diundanglah berbicara di sana. Apa sih program Widyalaya, program Pasraman? Itu belum ada. Pak PJ maupun Pak Gubernur sebelumnya Pak Koster dan sekarang mungkin sudah menang ya menjadi calon gubernur karena belum dilantik. Mudah-mudahan nanti ada ya realnya kayak gitu. Karena kami ingin sebenarnya menyampaikan, bahkan kami sempat audensi dengan Kanwil Provinsi Bali. Kami baru terbentuk sekitar 4 bulan. FKWP ini terbentuk, dia masih menjabat menjadi Dirjen PLT. Mau audensi, kami belum tembus, kami belum diterima sama Bu Kanwil dan sampai sekarang pun belum pernah kami audensi dengan Kanwil Provinsi Bali. Dan sudah bersurat 2 kali belum diterima. Audensi dengan Bapak PJ Bupati dulu juga tidak diterima. Audensi dengan Gubernur belum ya. Nanti mungkin akan saya sampaikan. Sebenarnya tidak menunggu kita audensi sebenarnya ya. Kalau memang ada program untuk peningkatan pendidikan keagamaan dan kebudayaan, seharusnya kita diundang. Ya. Kemarin saja kita meminta kepada DPR Kabupaten yang dulu untuk membahas tentang Perda tentang Pasraman dan Widyalaya tidak selesai juga sampai sekarang. Apalagi sekarang ketua DPR-nya berganti. Ya, sudah berubah ketua DPR-nya. Ketua DPR-nya sudah menjadi wakil bupati. Iya, terpilih. Mudah-mudahan sekarang itu dilanjutkan agar gimana lah pemerintah itu agar balance lah antara membahas aturan tentang materialistik gitu ibaratnya tentang dunia ini juga dengan keagamaan, jika biar nyambung lah. Keagamaan juga sama, Hindu juga harus diperhatikan, Islam, Kristen juga harus diperhatikan ya, biar ya dengan porsinya masing-masing. Nah kalau seperti Pak sampaikan tadi, Pak PJ memang konsen tentang itu ya di wacananya secara maaf saya pribadi tidak tahu di organisasi Imprawira di Badung mungkin sudah diundang, saya tidak tahu. Tapi sepengetahuan saya belum mendengar organisasi keagamaan Hindu terutama Widyalaya dan Pasraman diundang ke gubernuran untuk mungkin menyampaikan apa sih program kehinduan. Dia belum. Ya, mudah-mudahan nanti ada. Semoga. Ya, kita jeda dulu, Pak. Ya. Hai everybody, ya selamat datang di Studio Kiss yang mau bikin sesuatu yang beda untuk musik Bali dan Indonesia. Di E dan terus ya, sana. Apa mula sing jodoh? Apa
sing searah. Jani belilah kan ngalah, beli tu silakan nyerah. Belilah lakukan ini untuk kebaikan. Semuanya telah Tiang berikan, semuanya telah Tiang korbankan. Yening entu tu sini dan di sini karena ayam. Semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, Jani hari bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan. Malah-malahan jebeli mejalan. Semuanya telah beli lakukan, Semuanya telah Tiang korbankan. yening entu sini dan Misi mimpi karena ayam. semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, Jani hari bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan. Malah-malahan jebeli mejalan. Adi sing dadi nyesel, adi sing dadi nyesel, adi sing dadi nyesel. Buin mani, Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan. Malah-malahan jebeli mejalan. sabar, sabar, Jani hari bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan. Malah-malahan jebeli mejalan. Sabar, sabar, Jani hari bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Adi sing dadi nyesel, Beli sing dari nyesel. adi sing dadi nyesel. Gue mani, Adi sing dadi nyesel, beli sing dari nyesel. adi sing dadi nyesel. Buin mani. Oke, Pak Wasa lanjut lagi. Siap. Nah, tadi cerita kita panjang lebar ini. Dalam Widyalaya yang sekarang udah semakin
semakin diterima oleh masyarakat ya. Kalau saya dengarkan dulu waktu wawancara beberapa bulan lalu, itu wilayah Dhamma Kumara sudah ada siswa dari luar yang kayaknya menerima betul bahwa widyalaya itu diperlukan dalam kehidupan beragama itu. Nah, kita berikutnya Bapak kan harus bagaimana caranya mengembangkan agar bukan hanya 1-2 orang tua aja yang bisa datang kepada Dhamma Kumara atau kepada widyalaya yang lain ya. Di organisasi yang Bapak mimpin apa ada Himprawila? Himprawila sama forum komunikasi. Iya. Forum komunikasi itu kan bisa nggak ke depan mungkin apa ya seperti yang tadi disampaikan roadshow Ya. itu. Silakan Mbak. Itu ya. Ya, kalau sebelumnya sih dari Pesraman ya. Kalau sekarang di Widyalaya kita ini masih baru program di radio ini ya. Kita melakukan sosialisasi. Kalau yang di Facebook sudah ya. Kalau yang di Facebook, di media sosial itu semua Widyalaya sekarang di Buleleng sudah aktif di media sosial. Terutama yang terkini yang sekarang dimaksimalkan. Artinya kegiatan hari ini biar hari ini ter-up. Itu ya, artinya biar terkini masyarakat tahu tentang perkembangan di sekolah itu. Dan kemudian yang sekarang sudah digagas ya, sudah terjadi itu adalah aplikasi Simprawila khusus untuk masih di TK saja, TK Hindu. Jadi aplikasi ini guru nanti mengupload kegiatan, menyimpan administrasi pengajarannya, kurikulumnya, kegiatan perharinya, absensi, perkembangannya itu ada di sistem Simprawila. Kemudian orang tua siswanya sebagai pengguna aplikasi ini tahu melalui smartphone-nya. Dari anak-anak sedang apa, ada fotonya, kemudian perkembangannya dinilai sama guru apa, itu ya. Jadi Simprawila ini baru diuji cobakan, itu baru hanya satu sekolah saja yang bisa menggunakannya, itu Dhamma Kumara saja. Sementara yang lainnya belum siap. Mudah-mudahan di semester genap sudah. Karena memang sistem ini sistem yang baru ya. Ribet, lumayan ribet kita pengisiannya. Karena di sana kita gabungkan antara administrasi sekolah, administrasi guru, dan juga informasi kepada orang tua siswa dan pada masyarakat. Jadi kita gabungkan, itu salah sulitnya. Di sana nanti kita bisa menyimpan administrasi, tujuannya nanti saat reakreditasi gampang mengambil data. Kemudian kita bisa mengeluarkan e-raport dari sana. Kemudian ada nilai-nilai perkembangan siswanya dari sana. Jadi nanti smartphone orang tua siswanya, anaknya cari, masukkan nomor induk anaknya, langsung terlihatlah, oh anak saya begini nilai, begini, fotonya sudah dikirim per hari itu. Dan untuk di media sosial secara umum, jadi semua siswa sudah dimasukkan di media sosial. Itu Dhamma Kumara sudah mempraktekannya dan sudah e-raportnya sudah keluar. Mudah-mudahan di semester depan ini, semester genap, semua widyalaya sudah melaksanakan itu aplikasi yang sudah kita susun kemarin bekerja sama dengan pengembang. Kemudian selain itu di semester depan nanti di semester genap, Himprawila ini akan mengadakan lomba-lomba yang dilaksanakan di tempat umum, misalnya taman kota kayak di gedung di Taman Bung Karno, untuk roadshow kayak tadi saya sampaikan roadshow. Anak-anak di sana lomba, oh ini anak-anak apa sih dia? Masuk lomba menggambar kayak lomba mesatu atau mungkin tari dan sebagainya. Itu nanti kita cari tempat, dan anggarannya kita sudah pun dikasih oleh Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, nanti setelah itu mungkin karena kita tingkatkan ke tempat-tempat informasi lainnya, misalnya TV ataupun radio, nanti kita akan kembangkan lagi. Itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Karena seperti sampaian sebelumnya, masyarakat itu bukan berarti tidak tahu ya, atau tidak percaya, karena memang informasinya belum lengkap tentang widyalaya. Untuk para pendengar semua, baik di live maupun di radio, bahwa widyalaya di Buleleng itu berasal dari Pesraman, sudah bermigrasi semua, jumlahnya ada 10. Untuk TK itu ada 7, SD ada 1, SMP ada 1, SMA ada 1. SMA di Kubu Tambahan, SMP ada di Umojero, kemudian SD-nya ada di Saraswati Singaraja depan SMP 6, STK juga ada di sana, kemudian TK Saraswati Seririt ada di SMP Saraswati Seririt tempatnya, Dhamma Kumara ya Tangwisya. Kemudian Dhamma Kumara ada di Banjar Penderaga Pertemon, kemudian Kumarayana ada di Banjar Tegal Asri Desa Patas, kemudian ada Hita Kumara ada di Desa Les,
Pandunusa, Santi Kumara Pandunusa 1 ada di Les. Jadi itu lengkap kita sebenarnya di sini ada dari TK, SD, SMP, SMA. Nah sekarang kita tinggal bagaimana mengemas itu sama seperti saya sampaikan tadi. Widyalaya ini sudah berdiri rumahnya. Sekarang tinggal mengisi isi dalamnya, termasuk listrik. Ya, listrik itu adalah sebuah energi. Jadi energi itu penting sekali sama air. Ibaratnya energi itu adalah gurunya, airnya ibaratnya adalah pengelolanya. Yang penting airnya lancar, listriknya kuat, listriknya kuat, energi, maksudnya dari keuangannya, guru-gurunya semangat ngajar, bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar ngabdi, tapi bagaimana meningkatkan Widyalaya ini. Ya. Kalau kita di Dhamma Kumara, memang saya betul-betulkan matangkan sekali guru-gurunya. Terus saya kasih informasi, terus kasih pembinaan, dan kemandiriannya harus benar-benar saya utamakan Dhamma Kumara. Saya latih terus. Setiap ada program kegiatan pengajaran atau pelatihan, saya kirim semua guru giliran semua, baik kepala sekolah maupun guru-guru dan pegawai semua saya kirim untuk melakukan pendidikan. Selain saya sendiri sebagai ketua yayasan mendidik secara langsung. Strategi apa? Ya, pertama strateginya seperti saya janjikan tadi. Strategi yang pertama harus ramah, itu yang pertama. Harus senyum, harus sapa, itu pertama. Ajarkan tentang itu pada anak-anak. Kemudian yang kedua itu adalah kebersihan, ya, ramah anak, ya. Ketiga kelengkapan, ya, kelengkapan dan mengoptimalkan apa yang ada. Jadi sekolah itu walaupun tidak lengkap sarana prasarana, berarti mengoptimalkan alam. Jadi sama seperti Dhamma Kumara, waktu masih belum lengkap nih, gimana sih gambaran tanaman cengkeh, tanaman tembakau? Karena anda tahu, saya ajak ke alam. Oh ini tembakau. Kalau sekarang sudah ada sarana seperti TV Smart, tinggal carikan aja di TV Smart. Ini loh alam ini tumbuhan begini cara menanamnya jelas. Kalau dulu kalau kita belum punya, saya ajak ke alam semua. Tapi perlu juga ke alam balik, Pak. Masih tetap masih ya. Karena saya pernah ketemu seorang mahasiswa di Buleleng Singaraja ini, ya. Mahasiswa di Bali Perguruan Tinggi di Singaraja ini. Saya pas lewat ke sawah dia bengong. Pak, ini pohon apa? Pohon padi, nggak tahu dia. Iya betul. Saya tanya, Anda dari mana? Saya dia menyebut satu daerah Bali di Bali. Iya. Ya orang Bali nggak tahu padi. Ya mungkin di pegunungan di sana nggak ada padi kan gitu ya. Nah itu penting sekali. Kalau sekarang masih. Dan selain itu program yang saya sampaikan tadi selain ke alam, sekarang juga masih ke alam ya. Ke tempat suci karena kita ini bersirikan kehinduan. Jadi wajib tiap bulan itu harus ke tempat suci. Pertama apa yang dilakukan tempat suci? Pertama sembahyang. Kemudian orang tua gurunya memberitahu etika dan sopan santun di pura. Ya. Terus kedua ngayah di pura, bersih-bersih kayak ngambil sampah sebagainya. Itu yang tiap bulan. Kemudian tiap semester dalam program Dhamma Kumara itu sudah saya sampaikan kepada widyalaya lainnya adalah ke pura-pura Kayangan, Dang Kayangan, Sat Kayangan yang ada di Buleleng maupun yang ada di tempat lain. Itu wajib. Wajibnya maksimal itu minimalnya adalah setahun sekali atau bisa satu semester sekali diajak ke pura. Tujuannya seperti Dharma Yatra mengasih tahu ini pura apa, pemujaannya apa, fungsinya untuk apa, dan kita kenapa harus ke sini. Itu kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, itu yang kita terapkan Dhamma Kumara. Tapi yang terpenting di sini sebenarnya adalah proses pembelajarannya sebenarnya. Nah, dalam proses pembelajarannya selain guru itu mendapat informasi dari pelatihan-pelatihan, saya dan juga kepala sekolah pengelola lainnya memberitahu harus memiliki keunikan nih setiap sekolah. Apa sih keunikan yang kita miliki di Dhamma Kumara? Keunikannya adalah kita mengajarkan anak itu nanti setelah di SD dia benar-benar sudah bisa membaca. Tetapi waktu dia di TK Dhamma Kumara tidak kita perbolehkan untuk bisa membaca, tapi dia mengetahui gabungan kata. Ya, bukan gabungan huruf ya. Jadi kalau misalnya ibu, dia sudah bisa membaca ibu. Tapi ibu memasak di dapur, begitu membacanya itu kita tidak perbolehkan. Jadi ibu dia udah tahu mana yang namanya ibu dia tahu, mana namanya terong dia udah tahu, mana namanya tebu dia udah tahu. Jadi setelah di SD dia sudah bisa menggabung-gabungkan, ya menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat, bukan kata ya kalimat lagi ya, nanti siap paragraf. Nah itulah perbedaan kita yang menjadi ciri khas Dhamma Kumara selama ini, sehingga kita memiliki perbedaan nih. Kalau setelah di SD anak-anak Dhamma Kumara sampai di SD sudah bisa baca semua. Sama dengan menghitung Pak, sebenarnya kan PAUD nggak boleh menghitung, tapi anak sudah tahu bagaimana caranya menghitung. Diajak berbelanja. Di sekolah kita ada kantin, di sana sebenarnya tujuannya adalah biar tahu bertukar
dan membayar. Nah, dia tahulah cara ditambahkan kalau 1.000 tambah 2.000 berapa. Seakan-akan dia mulai belajar menjumlahkan dan belajar mengurangi. Nah, belajar membagi gimana? Nah, saat makan tambahan kita ajarkan cara membagi. Oh, yang kalau ini kuenya ada 10, kasih temennya 2, kasih temennya 3, tinggal jadi berapa? Seperti itu. Dia tahu cara membagi. Setelah sampai di SD ketemu dengan rumus-rumus membagi yang sudah di SD sederhana itu, dia bisa paham. Itu sebenarnya langsung talentanya menerima gitu. Ya, betul. Itu yang kita terapkan strategi-strateginya. Nah, kalau di bagian keagamaan wajib ya. Pertama, saya sendiri sudah menciptakan beberapa lagu-lagu keagamaan. Nah, di sana di lagu keagamaan memperkenalkan kitab sucinya ada, memperkenalkan cara sembahyang tulisan dia ada, memperkenalkan nama-nama dewa ada, tentang iatnya juga ada melalui lagu. Setelah melalui lagu, dia wajib berbahasa Bali setiap hari Kamis sesuai dengan Perda kemarin ya. Padahal sebelumnya sebelum Perda itu ada, kita sudah menerapkan memakai bahasa Bali Rebo dan Kamis. Sebenarnya pergub yang Pak Koster itu sebelumnya sudah Pak Dewa Brata buat, cuman ditegaskan lagi ke hari Kamis gitu aja. Betul, Kalau Pak Dewa Brata dulu kan menyampaikan dengan peraturan gubernur itu kan setiap purnama tilem. Purnama tilem. Kalau sekarang sih hari Kamis ya. Kalau dulu sama Kumara itu Rebo Kamis setiap hari suci itu wajib. Nah, kemudian di sini Dhamma Kumara mengajarkan anak-anaknya wajib menabung. Ya, kenapa wajib menabung? Tahu tentang uang, tahu tentang cara menabung. Kedua, berdana punya. Kita wajibkan setiap hari purnama tilem atau hari suci dengan orang tuanya ajarkan mendana punya. Kemudian ajarkan siswa itu untuk berempati. Kalau ada temannya sakit, diajarkan agar anak-anaknya ke sana menengok dan guru-gurunya ikut menengok. Jadi itu strategi-strategi yang kita sebenarnya terapkan di Dhamma Kumara, sehingga Dhamma Kumara sampai sekarang benar-benar maksimal sampai kita menolak siswa ya, sampai siswanya pun ada dari luar desa, dari yang terjauh itu dari Cempage, dari Kalisade kemarin ya, bukan Umanyar, dari Kalisade itu ada, Redikit juga ada. Jadi Kalisade. Jadi itulah yang membuat mungkin nilai tawar kita sudah semakin tinggi. Dan juga kita mengajarkan pada guru-gurunya dan orang tua siswanya bahwa kita ini tidak bersaing dengan sekolah yang ada di sana, tetapi bekerja sama. Maka guru-guru kita sering saya ajak untuk ke sekolah-sekolah yang berkompeten, dan kita pun mengundang guru-guru tersebut untuk ke sekolah kita. Dan yang terpenting adalah sekolah Dhamma Kumara itu ikut gugus di umum. Ya, kita belum memiliki gugus keagamaan kan, Widyalaya, kita masuk ke gugus umum. Dan kita mengikuti segala aturan di sana. Tujuannya apa? Bahwa kita ini tidak bersaing, kita ini bersahabat sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak boleh kita di sini berkompetisi, karena mohon maaf ya, pemerintah dalam dunia pendidikan sekarang dengan memberikan BOP atau BOS per siswa itu kan seakan-akan, mohon maaf mungkin penilaian saya salah ya, seakan-akan sekolah itu disuruh berkompetisi semakin banyak mendapatkan murid. Ya, karena itu diberikan atas jumlah siswa itu. Iya, jumlah siswa. Jadi kalau semakin banyak jumlah siswanya, semakin banyak dapat bos, dia banyak mengelola anggaran. Takutnya kan seperti itu, jadinya kualitas yang nomor 2 kan. Ya, sekolah yang siswanya sedikit, ya sedikit dapat uang, nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa. Padahal kan antara sekolah siswanya banyak, sekolahnya sedikit, itu sama-sama tugas negara dijalankan. Keperluannya juga pasti mirip-mirip. Keperluannya juga sama gitu ya. Nah, ini mungkin yang menyebabkan sekolah swasta kemarin banyak yang gulung tikar, selain karena ada zona kemarin kan. Mohon maaf mungkin penilaian saya salah, karena pemerintah tentu sudah benar-benar memikirkan lebih panjang tentang itu ya, dibandingkan saya yang berpikir sendiri. Tuh. Mudah-mudahan ke depan ini bisa dimaksimalkan, sekolah swasta bisa bangkit, dan sekolah swasta bisa ada guru-guru negeri atau guru-guru ASN, tidak seperti sekarang ya. Sekolah-sekolah swasta tidak boleh ditempatkan guru negeri atau PNS ataupun P3K. Apalagi sekarang sekolah-sekolah swasta terutama Widyalaya masih belum bisa berkompetisi di ASN ya. Karena kita pengabdian kemarin di Peseraman itu tidak diakui di sekolah-sekolah umum. Yang banyak teman-teman kita yang kemarin jadi mengabdi di guru Peseraman 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setelah masuk ke sekolah, pindah sekolah umum untuk mengikuti kompetisi ASN, dia tidak diakui. Dari nol. Nah, sekarang perbedaan katanya informasi, kita kan belum buktikan nih. Di Widyalaya ini kita belum buktikan apakah dia sama, katanya informasi di awal kita ini akan sama seperti sekolah umum.
sebagai sekolah formal masuk di EMIS, di Dapodik, sehingga kita akan terdaftar di BKN, sehingga pengabdian kita diakui. Mudah-mudahan guru-guru kita mendapatkanlah hak yang sama di Indonesia ini. Setelah dia melakukan pengabdiannya sebagai guru, bisa diakui pengabdiannya untuk bisa menjadi abdi negara atau ASN. Nah itu, dan kita akan buktikan nanti di tahun 2025, karena 2024 ini kita di pertengahan tahun baru menjadi widyalaya, sehingga pendataannya udah lewat ya. Jadi mudah-mudahan di 2025 sudah bisa gitu ya. Banyak lebar Pak Pasek telah menyampaikan tentang bagaimana widyalaya, dan salah satu ya karakter unik yang harus dimunculkan dari setiap widyalaya itu, sehingga menarik gitu ya. Dan Bapak pun telah menyampaikan bagaimana yang widyalaya Dharma Kumara di Patemon seperti itu. Ya. Dan kita juga sudah sampaikan kepada widyalaya lainnya di Buleleng, karena kebetulan FKWP ini kan khusus Buleleng ya. Dan nanti mudah-mudahan bisa berkembang ke daerah lain. Setiap sekolah bukan Dharma Kumara saja membuat ciri khas. Setiap widyalaya lainnya juga harus memiliki ciri khas tersendiri. Apa sih ciri khasnya? Misalnya nih, yang selalu mengutamakan kebersihan lingkungan, karena kan bagian dari Tekaranen di bagian Palemahan. Ya. Terus kedua, mungkin ada yang mengutamakan di bagian sosialnya. Jadi sekolah itu selalu melakukan sosial. Jadi orang tua siswa selalu diajarkan berpunia. Kita datangi orang-orang sakit, datangi orang-orang disabilitas. Mungkin itu membuat ciri khusus karena di bagian terdekat ada pawongan, harmonis dengan sesama manusia. Mungkin ada yang mengutamakan anak selalu sembahyang, hafal mantra, sarana-sarana tahu maknanya, mungkin bisa seperti itu ciri khasnya ya. Karena keagamaan itu sangat luas, agama Hindu itu sangat luas, banyak sekali. Mungkin di bagian Trikaya Parisuda, pokoknya anak di sana selalu sopan santun, berbahasa Bali halus gitu misalnya. Karena apalagi kalau yang di Dharma Kumara memang itu yang diterapkan paling pertama sekali. Paling pertama karena kebetulan guru kita di sana ada 2 guru bahasa Bali, ya ada tamatan bahasa Bali. Jadi bahasa Bali halus itu yang pertama sekali kita terapkan di sana. Terus kedua masalah sopan santun. Jadi di sana kalau ada orang tua siswanya nungguin, kita betul-betul ramah, kasih tempat. Hanya maklum kita Dharma Kumara belum ada ruang tunggu untuk orang tua siswa. Nah ini mungkin buat sekolah widyalaya lainnya sediakan ruang tunggu, karena pelayanannya sangat penting ya. Kalau orang tua kalau dihargai oleh lembaga itu mereka merasa sangat puas. Ya. Apalagi diminta pendapatnya. Nah, kita di Dharma Kumara itu dan juga wilayah lainnya sudah saya kasih tahu, segala kegiatan yang berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan kegiatan kesiswaan, orang tua siswa harus dilibatkan. Maka kita betul-betul maksimalkan disebut dengan komite. Komite ini yang meminta anggaran kepada, bukan anggaran ya, punya kepada orang tua siswanya yang lain, dikelola oleh mereka yang mempertanggungjawabkan. Kegiatan yang kita miliki kemarin Dharma Kumara disebut dengan Mewinten ya, Upanayana, terus ada Sama Wartana, itu benar-benar dikelola oleh komite. Sekolah tidak tahu sama sekali. Nah ini yang membuat mereka puas. Oh saya memang menjadi warga sekolah itu dan mencintai sekolah itu. Kalau sudah begitu masyarakat menilai sekolahnya, dia akan tanpa kita suruh untuk mempromosikan sekolah, sudah promosi sama keluarganya, sama tetangganya. Betul. Itu masuk, bagus nih sekolahnya. Ya, karena kenapa? Sing ada korupsi. Nah, karena anggaran dari kita yang ngelola gitu ya. Karena Dharma Kumara panitianya yang korupsi, kalau korupsi panitianya kan dari mereka ya. Gitu. Jadi sama sekali kita guru tidak boleh pegang. Terus kedua masalah tabungan. Tabungan itu tidak boleh disimpan di sekolah, harus minimal di koperasi. Jadi buku tabungannya kita jelas, kita sampaikan ke komite. Buku tabungannya ada loh di sana. Nah kalau ada uang bunga, kita pakai makan tambahan buat anak-anak. Terutama di akhir tahun. Nah, biasanya panggung kita hias bagus, aja banyak tarian. Saya sampaikan ini dananya dari bunga tabungan kemarin. Berapa sih bunga tabungan? Lumayan, tabungan kita anak-anak kemarin yang tahun lalu 52 juta tabungan anak. Nah sekarang mungkin bisa sampai lebih. Itu bunganya sudah kalau dikoperasikan lumayan banyak. Bisa sampai 600, 700 kan lumayan. Itu yang kemarin kita terapkan di Dharma Kumara. Dan sudah saya sampaikan kepada widyalaya lainnya yang ada di Buleleng, agar itu yang diutamakan. Jangan sampai kita hanya guru-guru itu hanya sekedar ngabdi. Terus kedua karena honornya gede. Dharma Kumara juga dulu gurunya gajinya cuma 400.000. Ya sekarang sudah lah, walaupun sudah tinggi ya. Artinya pengabdian itu kalaupun kita tidak dibalas di sana, kita akan dibalas di tempat lain. Minimal kita dibalas dengan
hidup sehat dan bahagia. Gini. Kayak dia pengabdian kemarin luar biasa. Kesejahteraan Iya. tidak harus dalam bentuk uang. Iya, betul. Kesehatan dan kebahagiaan. Mungkin apa? Kenyamanan. Kenyamanan hidup, ya. Dalam kenyamanan di tempat kerja itu juga termasuk Ya. itu rasanya. Mungkin belum lagi perhatian-perhatian kecil dari pihak lembaga kepada pengelola, kepada teman-teman pengajar itu kan. Iya, makanya saya sampaikan sama guru-guru kemarin, walaupun gaji Anda kecil, pertama Anda akan diberikan kesehatan. Kedua, Anda punya anak, punya saudara, itu akan diberikan pekerjaan sama Tuhan. Itu akan diberikan jalan sama Tuhan. Anda mengabdi dengan maksimal, dengan penuh tulus ikhlas. Tidak Anda yang dibalas, mungkin orang yang Anda cintai. Kan gitu. Adik sayang, Jani belilah karya kenang. Adik sayang, unduki ragane ke depan. Adik sayang, hidup bermula penuh tantangan. Adik sayang, risiko harus kita lanjutkan. Dekanti adik melihat pertemuan. Dekanti menyesal yang tu merasa sayang. Dia akan pertaruhkan segala kemampuan. Asalkan kira kau berani mengambil keputusan. Percaya je iragan hidang, lewati rintangan yang menghadang. Percaya je iragan hidang, menjadi iraga berjuang. Beli sayang, hidup bermula penuh tantangan. Beli sayang, resiko harus kita lanjutkan. Dekati beli lari dari kenyataan. Dekati menyesal yang tumbuh rasa sayang, yang akan pertaruhkan segala kemampuan. Asalkan iraga berani mengambil keputusan. Percaya je iraga hidang, lewati rintangan yang menghadang. Percaya je iraga hidang, dan jadi iraga berjuang. Percaya je iraga hidang, lewati rintangan yang menghadang. Percaya je iraga hidang, dan jadi iraga berjuang. Kita pasti bisa. Tenanglah, tenanglah sayang. Tenanglah sayang, Semua pasti ada jalan keluar. Percaya je iraga ngidang, lewati rintangan yang menghadang. percaya je iraga hidang, dan jadi iraga berjuang. Lumada ke iraga ngidang, dan jadi iraga buktikan. Lumada ke iraga ngidang, lewati cobaan yang menghadang. Percaya je iraga ngidang, lewati
suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia Sastra sastra. itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. WFM Radio Barong Singaraja Bali masih dalam diskusi Widyalaya di pagi menjelang siang ini dengan Ketua Himprawila ya. Bukan FKWP. FKWP ya. Kalau Himprawila itu Kepala Sekolah Dhamma Kumara. Oh gitu. Ya. Iya, FKWP Ya. Buleleng ini Forum Komunikasi Widyalaya. Forum Komunikasi Widyalaya Ya. sebagai tenaga ahli, tenaga wah. Mudah-mudahan. Iya, sebagai yang punya ide dan Iya. Widyalaya di Singaraja Bali ini Pak Gunawan ya. Tadi telah panjang lebar disampaikan. Mungkin ini adalah sesi yang terakhir ya. Iya. Pak Ustadz, Siap. Kalau kita terpotong di sini, kita akan lanjut lagi di minggu depan gitu. Siap. Oke. Ya. Silakan Pak, apa yang disampaikan pada sesi yang terakhir ini demi Widyalaya itu? Iya, terima kasih saudara pendengar dimanapun berada dan dari live saya bisa mendengar. Tentunya saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Widyalaya dan Widya Pasrama di Kabupaten Buleleng dan juga penggagas ya Sekolah Hindu tingkat TK pertama di Buleleng di Dhamma Kumara, berharap pada masyarakat dimanapun ya, terutama masyarakat Hindu, ikut bekerja sama dengan kami Lembaga Pendidikan Widyalaya dengan memberikan saran dan masukan perkembangan, kekurangan, kelebihan apapun kepada Widyalaya untuk lebih maju lagi Widyalaya. Dan selanjutnya apabila sudah memberikan saran, mungkin bisa lebih dalam lagi dengan menyekolahkan anaknya di Widyalaya, baik itu dari tingkat TK yang disebut dengan Pratama Widyalaya yang Buleleng sudah punya 7, kemudian ada Adi Widyalaya punya 1, Madhyama Widyalaya punya 1, dan Utama Widyalaya kita punya 1. Silakan sekolahkan anaknya di sana. Seperti yang saya sampaikan dalam live tadi ya, inilah perbedaan sekolah umum dengan Widyalaya. Widyalaya itu kita mengoptimalkan trisentra pendidikan itu sendiri. Kemudian ini pun dengan trisentra pendidikan adalah kita dengan pemerintah, sekolah formal, ya masyarakat. Yang terpenting di sini dan pendidikan disebut dengan pendidikan formal, informal, dan non formal kita utamakan. Itu biar bekerja sama. Ya, orang sekolah mengajarkan pendidikan di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan orang tuanya di rumah. Dengan kita memberikan parenting kepada orang tuanya melalui komite, kita undang Bapak Ibu agar di rumahnya lanjutkan seperti ini. Besok seperti ini, dengan mengirimkan foto dan video bukti dia belajar di rumah. Kemudian di masyarakat kita juga agar masyarakat ikut menjaga pendidikan ini. Contohnya kayak tadi, kalau orang tuanya kita kasih tahu atau siswanya, kalau ada anak orang lain yang berbicara tidak sopan, agar kita bisa menegur. Itu bukti kita ikut melaksanakan pendidikan non formal. Kalau informal kan di rumah Pak ya, di rumah. Terus pendidikan formal di sekolah. Jadi kalau ketiganya ini sudah jalan, pendidikan itu saya yakin sudah 90% berhasil. Ya. Artinya apa yang disampaikan oleh guru diterima oleh anak, kemudian dibantu oleh orang tua tuanya di rumah itu, ketiganya itu bergabung, ya pasti berhasil. Ya. Pegat besi tuh. Ya, sangat berhasil ya. Ini yang penting. Inilah perbedaan dari Widyalaya. Dan ini saya sudah buktikan di Dhamma Kumara ya, dan di sekolah Widyalaya lainnya sudah mulai menerapkan. Di Dhamma Kumara itu benar-benar komite itu 100% dimaksimalkan. Masalah keuangan yang diambil dari orang tua itu dikelola oleh mereka disebut dengan komite. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak yang ada di sekolah maupun nanti tempatnya di luar sekolah itu dilaksanakan oleh komite. Kemudian
orang tua siswa diberikan kayak parenting, menyampaikan pembelajaran di rumah dan di masyarakat. Kemudian diminta memberikan masukan. Itu terus kita rapatkan. Kadang-kadang satu semester itu kita merapatkan 2 kali, bisa lebih. Yang berhubungan dengan sekolah ya. Kalau mereka dengan komitinya sendiri rapat sudah berapa kali, kita tidak membatasi. Ya, adanya komite sendiri yang menegakkan rapat. Komite dengan anggotanya. Oh, gitu. Ya, kalau kita di sekolah artinya komite dengan sekolah itu kita kasih aturan 2 kali 1 semester. Nah, sehingga 4 kali sama setahun. Nah, kalau sesama komite silahkan atur sendiri. Saya tidak tahu berapa kali mereka rapat. Ya, kan keperluannya mereka. Keperluan mereka. Untuk kita. Ya, itu untuk kita. Sebenarnya itu kayak sarana prasarana Idama Kumara itu hampir 30% dari komite. Wah, tinggi itu, Pak. Iya. Kalau di zaman sekarang tinggi, kalau zaman dulu itu rendah itu. Partisipasi mereka itu luar biasa. Kayak Banten, ya itu tiap hari dari mereka. Canang Sari itu dari mereka, dari komite. Oh, gitu. Ya, itu kenapa seperti itu? Ingin pendidikan informal dan non formal ini kerjasamanya baik dengan formal. Nah, itulah perbedaan Widyalaya kepada masyarakat saya sampaikan. Itulah kelebihan Widyalaya. Selain ada pendidikan karakter, agar anak-anak itu menekuni, mencontohi karakter dalam itiasa, dalam puranan. Itu kita contohkan dengan berbicara yang sopan, santun, berperilaku yang sopan. Dan yang terpenting dalam Kumara sudah mempraktekkan ajaran Tri Hita Karana dan Tri Kayu Parisudu. Ya, itu yang penting sekali. Itu dasar utamanya dalam hidup itu Trikayu Parisudu. Ya, kan? betul. Dan Tri Hita Karana. Ya, implementasinya nanti ke Tri Hita Karana. Ya. Dan yang terakhir saya sampaikan pada masyarakat, kita semua memiliki peranan dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam memanusiakan manusia. Dalam agama Hindu kita sudah diajarkan tentang manusiatnya. Jadi memanusiakan manusia, mari kita umat Hindu dimanapun berada, mari kita bekerja sama memaksimalkan pendidikan Hindu ini. Kita memiliki 2 jalur sekarang, yaitu jalur Prasrama dan jalur Widyalaya. Yang bagi menyadari pendidikan itu penting, mari bergabung dengan saya, dengan teman-teman di Widyalaya lainnya. Saya dinasnya di Serta Empu Kuturan Singaraja, boleh cari saya di sana, boleh cari di Radio Labarong, boleh dicari Widyalaya yang ada di Buleleng. Bagaimana cara mengelola dan mendirikan sekolah. Karena semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin banyak lembaga pendidikan Widyalaya keagamaan ini, saya kira masyarakat akan semakin bermutu dalam hal etika moralitas. Karena kecerdasan tanpa agama sama seperti buta. Ya, seperti buta. Sama dengan agama tanpa pengetahuan juga tidak bagus. Jadi sini harus check balance. Ya, itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak Setia Radio Barong, demikian tadi panjang lebar Pak Ketut Pak Gunawan ya, yang penggagas dari Widyalaya di Buleleng telah menyampaikan pada kita di hari ini. Semoga ke depan masih kita bisa bincang-bincang seperti ini yang tentulah materi yang berbeda. Dan saya tunggu tetap ya di setiap hari Minggu pagi pukul 10 hingga pukul 12 WITA. Dengan demikian acara ini saya akhiri sampai di sini dan kita duduk dengan ngaturan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Senjamu